فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita mengambil dua athar berkaitan dengan Mahdi ibn Hilal yang ma'ruf bil kadhib, kemudian yang kedua dengan Aban ibn Abi Ayyash yang juga ma'ruf bil kadhib. Ya, berarti hadis yang ada padanya dua perawi semisal ini maka derajatnya dhaifun jiddan. Tayyib, faman yaqra al-atharain. Indal baqin. يقول الرسول بعد ما جلس بعد ما جلس هذه عن الأولياء قال Baik. Barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya atau athar berikutnya, masih berhubungan dengan Aban. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana Suwaid bin Sa'id Ibn Sahal Al-Harawi, guru dari Imam Muslim rahimahullahu taala, dan seorang thiqah. Hanya saja ikhwan, beliau diuji dengan kebutaan. Diuji dengan kebutaan sehingga menerima talqin. Ya, karena buta kan ditalqin. Ditalqinkan kepada beliau apa yang bukan hadisnya. Oleh karena itulah Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala bersikap keras terhadap beliau. Walaupun untuk beliau sendiri secara aslinya seorang yang terpercaya. Makanya disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar saduqun fi nafsih. Berkaitan dengan dirinya, dia seorang saduq yang bisa dipercaya, bisa diterima hadisnya. Cuman tadi yang menjadi permasalahan pada beliau karena diuji dengan kebutaan sehingga menerima talqin.
Dari sini kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala khonifillah dengan nikmat mata yang Allah berikan, kita bisa melihat, karena melihat ini termasuk salah satu pintu ilmu. Pintu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kita tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran dan penglihatan, kemudian hati. Ini 3 alat pokok untuk bisa mendapatkan ilmu dan mengusir kejahilan dari diri kita, untuk bisa tahu yang sebelumnya kita tidak mengetahui apapun. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dan bentuk kesyukuran terhadap 3 nikmat ini ya gunakan dengan sebaik mungkin. Dan ayat tadi isyarat akhwan, ketika kita dikeluarkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, kemudian disebutkan 3 hal tadi, maka manfaatkan untuk bisa kita menjadi tahu, bisa menjadi berilmu, bisa menghilangkan kejahilan, kan? Yang dikatakan oleh para ulama, niatan untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita itu adalah niatan yang apa? Yang saleh. Niatan yang benar dalam apa? Menuntut ilmu. Tapi ketika dikatakan oleh Imam Ahmad, talabul ilmi la yu'adilhu syai', menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya sedikit pun. Dari amalan-amalan ikhwan, menuntut ilmu merupakan amalan yang agung, yang tidak terbandingi dengan amalan-amalan sunnah. Nah, maka ditanya liman, bagi siapa yang bisa mencapai keutamaan itu? Nah, liman saluhat niyatuh, bagi orang yang benar niatannya. Di antara bentuk benarnya niat, nah, diterangkan oleh beliau, tanwi raf'al jahli an nafsik wa an ghairik. Engkau meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirimu. Isyarat juga ikhwan, seorang mau belajar itu harus mengaku dirinya ada kejahilan. Mengaku dirinya itu apa? Ada yang belum tahu untuk bisa jadi tahu. Kalau sudah dihembuskan pada diri syaitan bahwasanya dirinya sudah banyak tahu, sudah tidak perlu belajar, maka ini adalah apa? Adalah penghalang besar yang akan menghalangi seseorang dari belajar. Nah, harus pada diri kita, nah, ilmu atau pengetahuan bahwasanya memang kita ini tidak ada yang hal-hal yang nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Kenapa? Karena kita hanya diberi ilmu yang sedikit. Nabi saja ikhwan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ini awalnya khitabnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling berilmu. Allah katakan tidak diberikan kepada beliau kecuali sedikit, apalagi kita. Oleh karena itulah butuh semangat ikhwan. Bahkan seandainya semua umur diupayakan untuk mempelajari ilmu ini, untuk menggali tentang apa yang terkandung dalam Al-Quran, juga untuk memahami sunnah Nabi, maka sungguh belum cukup. Dan pada setiap upaya itu pahalanya besar untuk belajar, terus belajar. Maka jangan sampai ada pada diri seorang muslim merasa yastaghni an talabil ilm, sudah merasa enggak butuh untuk belajar. Walaupun antum mungkin nanti sudah pulang, butuh untuk terus belajar. Makanya di antara alat yang sangat penting adalah untuk kuatkan dalam kemampuan membaca kitab-kitab para ulama. Baik. Ya, dalam memahami kalam para ulama.
Taib. Kenapa? Karena dengan itu ketika dia pulang dia mampu berkembang. Mampu belajar sendiri insyaallah. Taib. Tapi kalau seorang mencukupkan diri berhenti dalam keadaan belum mampu untuk bisa membahas, belum mampu untuk mempelajari, mengembangkan apa yang telah dikuasai dari alat-alat ilmu alat, maka akan kandas di tengah jalan. Sulit untuk untuk berkembang, ikhwan. Kenapa? Karena mau berkembang butuh alatnya. Baik itu lughah Arabiyah maupun usulul fiqh ataupun usulul hadis, untuk bisa memahami penjelasan penjabaran para ulama. Maka ini yang ana nasihatkan kepada para thalabatul ilm, karena tentunya tidak semuanya bisa terus-menerus berada di majelis ilmu, berada terus-menerus di lingkungan markis ilmu. Butuh untuk kembali, butuh untuk pulang ke tempatnya masing-masing. Maka kuatkan itu. Ketika berkeluarga, membangun keluarga juga, kalau sudah punya alat dia bisa mengembangkannya, bahkan kemudian masuk pada tahapan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Ahmad, tanwi raf'al jahli an nafsika wa an ghairik. Engkau niatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirimu dan dari orang lain. Ini sudah tingkatan yang lebih utama lagi. Ketika kita mengusahakan pula untuk bisa mengajari manusia agar mereka bisa terlepas dari kejahilan, walaupun kita pun belum kemudian dikatakan lepas dari kejahilan secara total, karena terus butuh belajar, terus butuh membaca. Terus butuh membaca. Dan ini akan disadari oleh orang-orang yang sudah mengetahui betapa tingginya nilai ilmu dan betapa pentingnya ilmu. Sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, dan ungkapan mereka bukan ungkapan sekadar pemanis mulut, ikhwan, bahwasanya butuhnya kita terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau kita betul-betul tahu kedudukan ilmu, akan tahu kebenaran kalimat tersebut. Karena memang makan minum butuh sekali, 2 kali dalam sehari. Ya, 3 kali paling enggak. Kalau yang kuat berpuasa 2 kali, atau yang enggak sahur sekali, masih tetap bisa hidup biidznillah. Tapi untuk kebutuhan seorang terhadap ilmu sehingga bisa berjalan benar di muka bumi, dia butuh ilmu sejumlah adadil anfas, sejumlah nafas-nafas kita, butuh ilmu, sehingga tidak tersia-siakan hidup kita. Tidak tersia-siakan hidup kita. Semuanya bisa bernilai ketika seorang memiliki ilmu. Maka ini yang harus tertanam pada diri kita. Dan alhamdulillah alat-alat itu ada. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, dan kita bisa berfikir bihamdillah tabaraka wa ta'ala. Cuman di sana juga ada penghalang besar dari syaitan, berupa kemalasan, berupa iming-iming hal-hal duniawi, juga angan-angan yang panjang, terutama bagi para pemuda-pemuda yang sebagian mereka masuk pada sinnil murahaqah. Diungkapkan oleh para ulama dengan sinnul murahaqah, umur yang saat itu memang umur-umur mengalami banyak perubahan pada dirinya. Sehingga banyak-banyak berdoa pada Allah untuk diberi istiqamah, diberi taufik agar jangan sampai salah arah. Taib. Ini Suwaid ibnu Sa'id.
qala haddatsana Ali bin Mushir. Adapun Ali bin Mushir, beliau kunyahnya Abul Hasan Al-Kufi, Al-Hafidh, juga sekaligus seorang qadhi di negeri Musil, Al-Musili. Seorang thiqah. Dan beliau ini ikhwan juga di akhir hidupnya kehilangan penglihatan. Subhanallah. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkaitan dengan Ali bin Mushir ini, beliau mengatakan la adri kaifa aqul kana qad dhahaba basaruh fakana yuhaddithuhum min hifdhih. Aku tidak bisa bagaimana aku mengatakan tentang Ali bin Mushir ini, karena beliau telah hilang penglihatannya sehingga hanya menyampaikan hadis dari hafalannya tok. Makanya disimpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, thiqatun lahu gharaib ba'dama ad-dharra. Seorang thiqah tapi memiliki riwayat-riwayat yang aneh setelah beliau buta. Makanya kalau diketahui riwayatnya adalah riwayat sebelum beliau tertimpa kebutaan, maka dipegang erat-erat. Tapi kalau diketahui riwayatnya setelah mengalami kebutaan, maka apa? Maka harus diperhatikan kesesuaiannya dengan riwayat para thiqat yang lain. Nah, dan ini juga perawi kedua dalam sanad ini akhwan yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kebutaan. Nah, dan itu ujian bagi mereka para ulama. Ya memang ujian mereka tentunya lebih besar daripada ujian manusia biasa, sebagaimana dalam hadis asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amthal fal-amthal. Nah, orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang utama setelah mereka, orang-orang yang utama setelah mereka. Nah, jadi semakin kuat dan tinggi keutamaan seseorang dari sidin, tentunya ujiannya semakin besar, Pak. Sebagaimana pula para penuntut ilmu, ketika dia semakin kuat ijtihadnya, ingin betul-betul mendapatkan ilmu, juga akan ada ujian. Ujiannya masing-masing berbeda-beda. Maka jangan seseorang melihat kepada orang lain, kenapa si fulan demikian sekarang aku demikian. Tapi yang harus kita perhatikan adalah upaya kita dalam menjalani ujian tersebut dan memohon taufik kepada Allah serta kesabaran. Nah, kalau kita perhatikan banyak orang-orang yang mungkin difasilitasi dengan fasilitas yang lengkap, tapi ternyata tinggal anaknya tidak semangat. Yang lainnya si anak semangat tapi orang tua menentang. Yang lainnya si anak semangat tapi orang tua tidak bisa memberikan fasilitas. Semuanya ujian. Semuanya ujian. Nah, yang dibutuhkan adalah kejujuran kita. Ya, kejujuran kita. Kapan saja seorang jujur, Allah Subhanahu wa taala akan berikan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Itu diingat-ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan intasduqillaha yasdukka. Jika engkau jujur, Allah Subhanahu wa taala akan penuhi sesuai dengan apa yang kau akui. Akan berikan sesuai dengan apa yang diniatkan kalau jujur. Sebagaimana sahabat yang menjadi sebab Nabi mengatakan itu ketika dia mengatakan ingin terkena panah. Dengan menunjukkan tempat di lehernya dari sini sampai tembus sini. Ternyata betul Allah
Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Betul-betul terkena panah di tempat yang ditunjuk oleh beliau, tidak meleset sedikit pun. Nah, akan menunjukkan kejujuran beliau dalam pengakuannya. Maka itu yang penting, kawan. Karena pada zaman ini, zaman yang para penuntut ilmu sedikit, dan yang istiqamah di atas jalan ilmu sedikit lagi. Kemudian yang istiqamah di dalam upaya mendakwahkan ilmu lebih sedikit. Nah, maka jadilah yang sedikit itu. Nah, berupaya untuk menjadi yang sedikit itu. Jangan tergiur dengan banyaknya yang dipilih oleh manusia. Banyak manusia memilih hal-hal duniawi, manusia memilih hal-hal yang nyaman di dunia. Tapi pilihlah yang sedikit ini, karena itu yang utama. Oleh karena itulah dulu sebagian salaf di antara doanya, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk aqallin, ya, golongan yang sedikit. Kenapa? Karena golongan sedikit ini dalam Al-Qur'an, nah, golongan-golongan terpuji. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wa qalilum mahum. Sedikit yang bisa bersyukur, sedikit yang bisa jujur, sedikit yang bisa bersabar. Nah, sedangkan yang banyak dalam Al-Quran datang dalam bentuk celaan. Nasallallahu at-taufiq. Qala sami'tu ana wa Hamzah Az-Zayyad min Aban ibni Abi Ayyash nahwan min alfi hadith. Ali bin Musir mengatakan, aku mendengar juga Hamzah Az-Zayyad. Ana di sini Ali bin Musir. Baik. Sedangkan Hamzah Az-Zayyad beliau adalah Ibnu Habib Ibni Imarah atau Umarah, Ibni Umarah Az-Zayyad Al-Qari. Kunyahnya Abu Umarah Al-Kufi. Telah lewat biografinya. Nah, beliau mengatakan, yaitu Ali bin Musir, aku mendengar juga Hamzah Az-Zayyad dari Aban ibn Abi Ayyash sekitar 1000 hadis. Qala Ali, falaqitu Hamzah Az-Zayyad, ya, falaqitu Hamzah yani Az-Zayyad, fa akhbarani annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Fa'arada alaihi ma sami'a min Aban. Kemudian aku bertemu dengan Hamzah Az-Zayyad tersebut yang sama-sama mendengar 1000 hadis dari Aban ibn Abi Ayyash. Kemudian Hamzah menyampaikan kabar kepadaku bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Dan Hamzah kemudian menyetorkan hadis-hadis yang dia dengar dari Aban dalam mimpi. Nah, beliau melihat, nah, bahwasanya beliau menyetorkan hadis-hadis tersebut. Dan tentunya, kawan, berita yang seperti ini, ya, mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita lewati. Bahwasanya siapa saja yang melihat Nabi dalam mimpinya, maka memang betul-betul itu Nabi. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Nah, siapa saja melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Dan itu keutamaan. Karena syaitan tidak akan mampu menyerupaiku. Baik. Tapi apa? Mampu untuk mengaku-ngaku tidak? Mampu. Kalau mengaku-ngaku syaitan bisa. Makanya orang-orang sufi banyak mengaku melihat Nabi, itu mungkin yang dilihat syaitan.
Taib. Maksudnya syaitan tidak mampu menyerupai Nabi dalam mimpinya, yaitu dengan sifat-sifat sebagaimana yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka butuh seorang mengaku mimpi bertemu Nabi, ditanya sifatnya, Nabi gimana? Kumisnya tebal, jenggotnya mana? Jenggotnya dipangkas. Itu bukan Nabi. Nah, itu syaitan itu. Misalnya. Nah, kemudian ditanya tentang sifat mulutnya atau sifat-sifat rambutnya yang paling mudah misalnya. Rambutnya bagaimana? Oh, rambutnya keriting keribu. Ini bukan Nabi. Nah, karena sifat-sifat Nabi tidak seperti itu. Itu syaitan yang mengaku-ngaku saja. Tapi kalau datang memang dalam mimpi dengan sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat dalam Syama'il al-Muhammadiyah, maka itu Nabi. Taib. Nah, dalam kisah ini, ikhwan, Hamzah memaparkan hadis-hadis yang dia dengar dari Ali bin Mushir. Fama 'arafa minha illa syai'an yasiran khamsatan aw sittah. Kemudian Nabi SAW dalam mimpi tersebut tidak mengenali 1000 hadis tersebut kecuali sedikit saja, sekitar 5 atau 6. Dalam artian hanya sekitar itu yang merupakan perkataan Nabi SAW, yang lainnya kedustaan, yang lainnya palsu. Baik. Nah ini. Nah, dipampangkan hadis ini, ikhwan, atau disebutkannya hadis ini dari kisah Hamzah Az-Zayyad bukan berarti kemudian dengan sekadar itu bisa dijadikan apa? Jadikan patokan untuk menetapkan hadis ini sahih atau dhaif, untuk menetapkan bahwasanya Aban bin Abi Ayyash itu pendusta atau bukan. Cuman ini disebutkan sebagai istiqnas saja, untuk menguatkan tok. Nah, karena apa? Kita tidak membangun hukum di atas apa? Di atas hasil mimpi, makanya mimpi itu istiqnas untuk menenangkan hati. Nah, penenang hati, kemudian semakin menguatkan, juga sebagai kabar gembira. Tapi untuk dijadikan sebagai patokan hukum, menetapkan halal atau haram, menetapkan hadis ini lemah atau palsu, ini tidak bisa. Kalau dibuka seperti itu, orang-orang sufi akan mengatakan, saya ketemu Nabi dalam mimpi mengatakan hadis yang kamu bawakan itu palsu. Nah, ini akan terbuka pintu yang seperti itu. Dan disebutkan oleh Qadhi Iyad kalam yang bagus, ikhwan, tentang syarah athar ini. Kata beliau, yaitu Al-Qadhi Iyad, hadza wa mithluhu isti'nasun wa istidharun ala ma taqarrara min dha'fi aban. Ini dan yang semisal dengannya dari hal-hal yang disebutkan oleh para ulama berhubungan dengan mimpi mereka bertemu dengan Nabi. Ini sekedar istiqnas. Ya, sekedar istiqnas, yaitu untuk menjadikan lebih tenang. Dan istidhar untuk menunjukkan semakin jelasnya, semakin nampaknya tentang apa-apa yang telah ditetapkan tentang kedhaifan Aban. Jadi tanpa mimpi itu pun sudah jelas bahwasanya Aban seorang apa? Yang dhaif, yang pendusta. Apalagi ditambah adanya mimpi seperti ini. Jadi seperti misalnya Hamzah semakin kuat ketika ada nasihat misalnya, tinggalkan hadits-hadits Aban. Kemudian dia melihat mimpi seperti itu, tentunya akan semakin tenang untuk mengikuti nasihat dari ulama jarh wa ta'dil. La annahu yuqta'u bi amril manam. Tidak dimaksudkan dengan didatangnya athar ini untuk apa? Ditetapkan secara pasti suatu perkara dengan perkara apa? Perkara mimpi, dengan sekedar mimpi. Wala annahu tubtalu bisababihi sunnatun sabatat. Dan bukan dibawakan mimpi yang seperti ini untuk apa? Dibatilkan dengan sebabnya suatu sunnah yang telah sabit. Sunnah yang telah sabit, kemudian datang orang mengklaim aku memimpi Nabi, bahwasanya itu bukan sunnah, dan diterima. Nah, taib.
Wala tuthbatu bihi sunnatun lam tathbut. Dan tidak ditetapkan pula dengan mimpi-mimpi yang seperti itu sunnah yang tidak apa? Tidak sabit. Misalnya seorang mengaku bermimpi, nah peringatilah 6 hari kelahiranku misalnya. Siapa yang memperingati hari kelahiranku akan mendapatkan rezeki sepekan setelahnya misalnya. Di mimpi dikatakan demikian, mengklaim melihat Nabi, maka jelas kita katakan apa? Tidak bisa diterima. Tidak bisa ditetapkan dengan mimpi suatu perkara yang tidak sabit berdasarkan dalil syar'i. Nah, karena yakin berarti mimpi itu mimpi yang batil. Wa hadza bi ijma'il ulama, dan ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Iyad berdasarkan ijma' para ulama bahwasanya hukum syar'i penetapan dhaif dan sahihnya hadis, nah penetapan sabit dan tidaknya suatu sunnah ini tidak bisa ditetapkan dengan apa? Dengan sekedar mimpi. Ini berdasarkan ijma'. Jadi enggak ada para ulama satupun yang menyelisihinya. Adapun apa yang didengung-dengungkan oleh orang-orang ahli tasawuf yang membangun hukum mereka di atas mimpi, maka itu adalah kebatilan dan kesesatan. Baik. Jadi ini harus dipahami. Dan kita harus memahami makna hadis man ra'ani fil manami faqad ra'ani, yang melihatku dalam tidur maka sungguh dia telah melihatku. Maksudnya itu adalah mimpi yang benar. Bukan sekedar bunganya tidur atau gangguan syaitan, tidak. Cuman ya tidak boleh dibangun dengan penglihatan dari mimpi tersebut hukum syar'i. Baik. Kenapa ikhwan? Secara alasan ilmi dalam ilmu hadis, sebab orang yang tidur ikhwan tidak dalam kondisi dhabt, tidak terpenuhi kategori dhabt. Dan tidak mampu untuk apa? Betul-betul mendengar dan menguasai apa yang dia lihat. Karena seorang yang bermimpi kan ketika bangun ada yang lupa, ada yang ingat. Jadi bukan halatul dhabt. Sehingga tidak bisa dibangun di atasnya hukum syar'i, kemudian persaksiannya. Karena apa? Orang yang tertidur tidak disifati dengan sifat itu, tidak disifati dengan sifat terjaga, tidak disifati dengan sifat dhabt ketika tidurnya. Makanya dalam hukum syar'i kita tidak dibangun di atas hasil-hasil mimpi. Apalagi banyaknya mimpi-mimpi yang diada-adakan, karena tidak bisa kita mengecek kebenaran mimpi, ya tidak. Betul tidak mimpimu itu atau karanganmu saja? Bisa saja dikarang-karang untuk menipu anak buahnya, menipu pengikutnya. Taib, karena tidak bisa untuk mengecek kebenaran mimpi. Yaitu hanya persaksian. Makanya datang dalam syariat kita ancaman yang keras, kawan. Seorang yang mengaku-ngaku melihat mimpi padahal dia tidak apa? Tidak melihatnya, ngarang. Temannya cerita mimpi, dia pengen yang lebih mantap, dia karang mimpi dari imajinasi sendiri. Misalnya, ini masuk dalam kategori dosa besar. Masuk dalam kategori dosa besar, dusta. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan athar tentang Aban bin Abi Ayyash, untuk menguatkan yang kemarin bahwasanya dia seorang dhaif yang tertuduh dengan kedustaan. Nasallallahu taufiq wassadat walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka